Guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang persiapan perlengkapan MPASI. Buat para moms yang lagi siap-siap bayinya mau masuk ke tahap makan, ayo merapat. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, jadi videonya bakalan aku bagi 3. Yang pertama itu peralatan untuk persiapan makanan bayi atau untuk masak-masak. Yang kedua, perlengkapan makan bayi. Dan yang ketiga, ada bahan makanan dan juga makanan bayi. Yuk kita langsung ke videonya aja. Enjoy the video. Yang pertama, di sini ada perlengkapan masak untuk MPASI. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu kalau misalkan ada barang yang gak aku cantumin info harga dan juga tokonya, berarti itu kado ya moms. Karena ternyata lumayan banyak juga yang ngado waktu lahiran itu perlengkapan MPASI, jadi lumayan untuk kita nyicil dan udah pasti kepake. Oke, ini dia barang pertama di perlengkapan masak, yaitu slow cooker. Jadi ini salah satu alat utama untuk mengolah masakan MPASI. Dan sebenarnya ada 2 pilihan, moms mau pilih mengolah makanannya pakai slow cooker ataupun mau dimasak langsung. Tapi kali ini aku pilih slow cooker dengan alasan karena menurut aku pakai slow cooker itu bisa lebih praktis. Soalnya masaknya bisa ditinggal, terus begitu selesai udah jadi dalam bentuk bubur, tinggal di blender atau disaring aja. Nah, slow cooker dari Emily ini potnya terbuat dari tanah liat yang dilapisin keramik yang tahan panas dan dingin. Terus slow cooker itu mengklaim kalau bisa mempertahankan rasa dan juga menjaga gizi dari makanan yang kita masak. Karena dimasak dengan waktu yang lama dengan suhu yang stabil di bawah 70 derajat Celcius. Nah, ini dia ada tombol-tombol pengaturan digital. Fungsinya ada timer, preset, dan juga flash. Nah, slow cooker ini ada 3 fungsi. Kita bisa masak untuk menjadi bubur untuk bayi, terus juga bisa untuk anak-anak, dan bisa untuk membuat sup. Nah, kalau udah dipasang semuanya, bentuknya jadi seperti ini, tinggal dipasang kabel dan dicolokkan ke listrik. Lanjut, yang kedua, di sini ada spatula silikon. Jadi ini spatulanya buat nanti ngaduk-ngaduk bubur ataupun ngoseng daging. Aku pilih bahan silikon karena merasa lebih nyaman dan aman, dan juga ini bahannya aman untuk memasak. Lanjut, yang ketiga, di sini ada food maker dari Candila Baby. Jadi ini isinya itu ada 1 set peralatan untuk mengolah makanan bayi, ada untuk marut, ada untuk meres jeruk, terus juga ada penyaring, dan juga ada sendok garpu dan ulekan. Jadi bentuknya kayak gini. Di paling atas ada penutupnya, terus juga di sini ada saringan gitu. Kalau misalkan kita mau ngehalusin bubur ataupun mau bikin puree buah juga bisa pakai yang ini. Nah, terus di sini yang kedua dan yang ketiga tuh bentuknya mirip-mirip. Kayaknya ini tuh kayak parutan gitu. Soalnya ada bagian yang lebih tajam dan juga yang halus. Jadi bisa untuk marut keju ataupun yang lainnya. Nah, terus ini ada untuk memeras jeruk. Dan yang terakhir ini ada wadah penampungnya gitu. Bisa juga kita jadiin mangkok buat sekalian langsung nyuapin anaknya. Nah, terus ini juga ada kayak ulekan gitu, mungkin untuk ngehalusin ataupun buat ngulek sesuatu di sini. Dan yang terakhir dari set ini yaitu sendok dan garpu, bisa dipakai untuk nyuapin bayi kita. Yang keempat, di sini ada timbangan kue digital. Jadi timbangan ini bakalan dipakai untuk kita nimbang-nimbang bahan-bahan makanan bayi. Karena kalau untuk awal-awal masakan bayi itu kayaknya belum ada feeling gitu, masih harus perlu takaran. Apalagi kalau masaknya masih pakai resep. Jadi biar akurat, mendingan kita pakai timbangan aja supaya kita kasih gizi yang seimbang dan juga sesuai porsinya. Selanjutnya yang kelima, di sini ada ziplock plastik. Plastik ini tuh untuk kita naruh bahan makanan sebelum diolah. Jadi misal kita beli daging 1 kilo, kita taruh di plastik kecil-kecil ini dengan takaran yang tadi ditimbang, terus kita tinggal masukin kulkas. Jadi kedepannya untuk persiapan masaknya bisa lebih cepat. Next, yang keenam, di sini ada sendok takar. Sendok takar ini untuk kita ngambil garam, lada, gula, dan lain-lain, tapi dengan takaran yang jelas. Bisa dilihat di sini ada angka-angkanya kayak 0,5 gram, 1 gram gitu. Jadi kalau misalkan di resep itu ada takaran segitu, kita bisa nyesuaiin dengan pas. Ada juga bentuk sendok takaran yang lain yang kayak sendok kecil-kecil tapi ada banyak kayak gantungan kunci gitu. Tapi aku lebih milih yang kayak gini karena terasa lebih ringkes. Selanjutnya yang ketujuh, di sini ada 1 set pisau dapur.
Satu set pisau ini aku dapat dari Ideal Life. Jadi waktu aku beli vacuum cleaner ternyata dapat bonus satu set pisau. Isinya ada 5 macam kayak gini, terus juga ada satu untuk ngupas kentang. Untuk MPASI rencananya aku mau mempergunakan pisau ini dengan beda-beda. Jadi kayak yang paling kecil untuk bawang-bawang, terus yang sedang untuk buah, dan yang paling besar untuk daging. Selanjutnya di sini ada talenan. Jadi ini tuh ceritanya talenan multifungsi, terbuat dari plastik. Soalnya talenan ini bisa dipakai jadi talenan biasa dan juga bisa untuk cuci sayur dan buah-buahan. Nah, talenan ini tuh bisa didorong kayak gini, bentuknya jadi lebih kayak baskom dan ada lubang penyaringan di pojoknya supaya kita bisa buang airnya. Oh iya, ada info juga, ternyata sebaiknya talenan itu dibedakan antara talenan untuk daging dan untuk buah dan sayuran untuk menghindari kontaminasi silang. Soalnya bakteri di ayam mentah atau daging itu bahaya, jadi kalau misalkan kita pakai sekaligus untuk sayuran atau buah, nanti jadinya ada kontaminasi. Begitupun dengan pisau, sebaiknya kita bedain ya, Mams. Lanjut, di sini ada turbo chopper dari Tupperware. Nah, ini dia isinya, ada warna merah. Jadi ini tuh fungsinya sebenarnya sama kayak blender untuk hancurin makanan, tapi versi manual alias nggak perlu pakai listrik atau dicolok kemanapun. Ini cuma butuh tenaga dari tangan kita aja. Nah, isinya ada pisau 3 mata kayak gini. Ini pisaunya tajam banget, jadi kita harus hati-hati waktu nyucinya. Terus ini kita tinggal masukin makanan ke dalam sini, terus kita tutup. Nah, setelah rapat udah bisa kita tarik si tarikannya. Kita lihat, nah langsung muter kan pisaunya. Jadi ini bisa jadi opsi buat moms yang gak mau ribet pakai blender. Oke, next di sini ada food container atau wadah dari Tupperware. Jadi food container ini bakalan aku fungsiin untuk naro makanan sesuai dengan 1 kali porsi makan anakku. Jadi kalau dalam sekali masak hasilnya ada banyak, tinggal ditaruh dibagi 3 untuk pagi, siang, dan malam. Jadi bisa langsung ditaruh di freezer. Ini bahannya plastik dan juga aman untuk makanan sudah pasti, dan juga tutupnya rapat, jadi untuk kita bawa-bawa kalau misalkan mau makan di luar juga aman. Selanjutnya di sini ada sebagai alat tambahan aja, aku siapin corong bahan silikon kalau misalkan nanti habis bikin kaldu dan mau dituangin ke plastik ataupun ke botol, itu bisa pakai ini. Nah, terus di sini ada sikat sedotan dari Candila Baby. Ini aku siapin karena anakku akan mulai belajar minum pakai sedotan, jadi harus ada siap sikat untuk bersihin sedotan. Satu packnya udah dapat 2 pieces, jadi bisa untuk sekaligus cadangan juga. Next, di sini ada untuk cuci piring gitu, tapi bahannya silikon. Jadi sebelumnya untuk bersihin dot itu aku pakai dari Dr. Brown's yang bahan silikon, dan itu bagus banget karena nggak bikin goresan ataupun membekas di dotnya. Jadi aku mau cobain ini, siapa tahu alat makannya juga jadi lebih awet. Oke, sekarang kita masuk ke kategori kedua, yaitu peralatan makan bayi. Yang pertama di sini ada suction plate dari Ange. Sorry kalau salah penyebutan mereknya. Jadi ini tuh piring yang bisa nempel di meja supaya nggak bisa diangkat-angkat atau dilempar sama anak kita. Nah, jadi di baliknya ini ada 4 titik untuk nempel si piringnya. Ini bahannya silikon, jadi aman kalaupun misalkan jatuh. Dan terus ini kelebihannya ada tutup, jadi kalau misalkan belum mau dipakai atau lagi belum mau dimakan, bisa ditutup supaya makanannya nggak kotor. Bentuknya ada 5 penyekat kayak gini untuk kita naruh nasi dan lauk-lauknya. Ini bentuknya kayak karakter monyet, jadi biar menarik perhatian anak. Jangan lupa dicocokin sama size meja makan anaknya, karena kalau misalkan kebesaran nanti jadinya nggak bisa nempel. Oke, next yang kedua di sini ada seperangkat alat makan dari Kiddy. Nah, ini aku dapat dari kado. Isinya ada piring-piringan sama mangkok, terus gelas, sendok, sama sumpit gitu. Ini bahannya plastik dan udah pasti BPF free, jadi aman sebagai alat makan. Aku suka desainnya yang simple, putih, polos, dan gak ada gambar apa-apa. Cuma ini emang gak bisa ditaruh di depan anaknya karena pasti bisa dibanting atau dilempar, soalnya ini gak bisa nempel. Nah, ini ada gelas juga, modelnya kayak sippy cup gitu, terus ada pegangan di kiri kanannya. Terus misalkan nanti anaknya udah bisa minum, ini tinggal dilepas atasnya jadi kayak gelas biasa deh. Selanjutnya di sini ada sendok dari Dr. Brown's.
Ini sendoknya bahannya lembut, jadi kayak silikon gitu dan aman di gusi bayi. Jadi kalau misalkan untuk digigit-gigit itu nggak apa-apa. Nah, isinya ada 4 macam warna kayak gini. Terus dia itu sendoknya lembut kayak gini, jadi dia pipih juga. Jadi untuk masuk mulut bayi itu pas banget karena ukurannya kecil. Selanjutnya di sini aku ada Tupperware yang Tiwi Kids. Ini aku dapat dari kado, isinya ada satu piring sama tutup, terus juga ada sippy cup sama ada sendok dan garpu. Nah, ini dia warnanya hijau sama oranye gitu, terus sendok garpunya warna kuning. Ini piringnya karena ada tutupnya, jadi bisa dipakai untuk kita kalau misalkan lagi pergi keluar bawa bekal gitu. Terus ini gelasnya model sippy cup buat anaknya belajar minum, bisa juga dilepas untuk jadi gelas biasa. Dan ini sendok garpu warna kuning. Selanjutnya di sini ada collapsible lunchbox dari Baby Safe. Jadi ini tuh tempat makan yang ada 3 sekat dan ada tutupnya juga karena ini untuk kalau pergi-pergi. Terus juga dia masih bisa di-extend ke bawah supaya tempatnya jadi lebih besar. Udah lengkap sama sendok garpunya juga, jadi ini tuh ringkes kalau untuk pergi-pergi. Next ada suction bowl dari Baby Safe. Sama kayak suction plate yang pertama, tapi ini adalah mangkok yang bisa nempel. Nah, ini satu set udah dapet mangkok sama sendoknya juga, warnanya biru sama kombinasi pink muda. Nah, ini cocok buat anak belajar makan yang ada kuah-kuahnya gitu. Sama ada satu lagi, ini juga sama suction bowl, satu set sama sendoknya. Sama-sama mangkok yang bisa nempel, cuma beda di bahannya. Kalau yang tadi itu bahan plastik, kalau yang ini bahannya silikon. Dan ini aku dapat dari kado juga. Next, di sini ada bibs atau celemek. Yang pertama di sini ada silikon bib dari Marveilla. Penasaran banget dan pengen punya banget yang model kayak gini, silikon dan ada tampungannya gitu. Soalnya kelihatannya cukup efektif untuk menampung makanan yang jatuh dari mulut bayi. Nah, kenapa aku pilih yang ini dibandingin sama silikon bib dari merek lain? Karena yang Marveilla ini bahannya lembut dan lemes gitu. Jadi untuk tampungannya waktu dipakein ke bayi itu dia bakalan kebuka nganga. Jadi bisa untuk menampung makanan yang jatuh. Sedangkan yang lain itu bahannya kaku dan kadang si penampungnya itu ketutup, gak kebuka. Terus untuk motifnya juga lucu-lucu, warnanya menarik-menarik, jadi semoga aja bisa bikin bayinya semangat untuk makan. Yang kedua di sini ada travel bib dari Bbox X Disney Baby. Ini yang versi princess dan ini yang Aurora sesuai sama nama anakku. Jadi ini celemek atau bibsnya itu bisa kita bawa-bawa untuk kalau kita pergi-pergian nih, bisa dilipat, terus ada sendoknya juga. Langsung aja kita coba buka supaya kita lihat isinya ya. Nah, jadi motifnya itu kayak baju princess Aurora gitu. Terus ini bukaannya kayak ada perekatnya. Jadi cukup simple untuk dipakein ke anak, nggak yang ribet-ribet dikancingin kayak gitu. Untuk bahannya dia ini anti air, jadi kalau misalkan kena sisa makanan bisa tinggal dilap. Terus untuk pencuciannya bisa masuk mesin cuci. Terus kita juga dapat sendok. Ini warnanya sama senada sama bibsnya dan bahannya silikon. Nih, jadi sendoknya itu bahannya empuk, lentur, jadi kalau misalkan digigit-gigit sama bayi pun aman. Jadi kalau kita mau bawa-bawa ini sebagai bibs traveling, ini tuh tinggal kita lipat aja atasnya talinya, masukin ke dalam semua ke si penampungnya ini. Terus sendoknya juga kita masukin ke dalam. Udah gitu tinggal kita resleting deh dan selesai. Ini bisa kita bawa-bawa. Terus juga ada talinya. Ini talinya bisa kita pakai kalau kita mau gantung kayak di diaper bag atau tas kita. Selanjutnya di sini ada dari Newbie, yaitu gelas flip and sip 360 derajat. Jadi ini tuh tempat minum untuk anak kita belajar minum pakai sedotan. Kelebihannya tempat minum Newbie ini dia itu anti tumpah, terus juga bisa sampai 360 derajat. Jadi kalau misalkan minumnya sambil tiduran pun dia nggak akan tumpah dan tetap bisa kesedot. Nah, tapi ternyata ini tuh untuk 12 bulan ke atas, jadi sedotannya itu agak keras untuk disedot sama anak yang baru belajar. Jadi mungkin nanti setelah dia udah bisa pakai sedotan yang agak empuk, baru pakai ini. Ini dia bentukannya, jadi untuk tempat minumnya ada pegangan di kiri dan kanan. Terus untuk bahannya juga dia tuh tebal, kayak plastik tebal gitu. Dan warna-warnanya pun sangat cerah. Nah, ini yang tadi aku maksud kenapa dia keras, jadi sedotannya itu tertutup banget. Nah, dia baru bisa kebuka kalau disedot dengan kencang.
Terus kalau kita buka, kita lihat di sini sedotannya itu ada pemberatnya. Ini yang bikin dia kalau misalkan kita tiduran pun tetap keluar airnya karena sedotannya bergerak juga ke bawah. Ini dia contohnya kalau misalkan kita minum sambil tiduran. Nah, si sedotannya ikut gerak juga kan ke bawah, jadi tetap akan keluar airnya. Sekarang aku cobain kalau misalkan dikasih air ini beneran anti tumpah atau enggak. Nah, ini udah ada air, aku coba balikin dan beneran nggak tumpah, sedikit pun nggak ada bocor. Tapi itu dia itu bakalan susah kalau misalkan disedot sama anak yang baru belajar minum. Jadi botol ini recommended, tapi nanti untuk anak setelah usia 1 tahun ke atas. Yang terakhir dari peralatan makan bayi, di sini ada kursi makan bayi atau baby high chair. Jadi ini aku dapat kado dari teman aku. Dan kursi ini tuh dari Right Start yang bisa diganti posisi jadi beberapa posisi gitu. Bisa jadi high chair, terus juga bisa di bawah dan bisa pakai roda. Terus tempat duduknya ini dapat lagi alasan kulit, jadi kayak untuk joknya. Dan ada meja yang bisa dilepas pasang dan juga bisa disetel ukuran maju mundurnya. Untuk bahannya semuanya gampang dibersihin, tinggal dilap-lap aja. Oke, kita masuk ke part terakhir. Sekarang adalah bahan makanan MPASI. Jadi ini tuh lebih ke bahan makanan yang aku siapin kalau misalkan nanti setelah aku masak nggak dimakan. Jadi ada opsi kedua untuk bakingannya. Karena kalau harus bikin bubur ulang itu kan butuh waktu yang lama. Jadi ini untuk yang bikinnya itu tinggal membutuhkan waktu yang cepat. Yang pertama di sini ada Yummy Bites cereal. Ini tuh makanan selingan yang bisa dimakan mulai dari 6 bulan ke atas. Rasanya ada macam-macam, tapi ini aku pilih yang pumpkin, terus wortel dan lain-lain. Yang kedua di sini ada biskuit dari Heinz. Ini makanan selingan juga, jadi biskuit yang bisa kita seduh pakai air. Terus selanjutnya ini ada puding dari Milna yang rasa stroberi. Next ada bubur fortifikasi dari Milna. Di sini ada dua macam, ada yang weight gain sama ada yang bubur Milna biasa. Dua-duanya untuk usia mulai dari 6 bulan, terus bedanya kalau yang weight gain itu untuk meningkatkan berat badan. Ini aku siapin jaga-jaga kalau misalkan nanti waktu dikasih bubur homemade nggak mau, jadi pakai ini aja. Nggak perlu khawatir, bubur Fortif pun baik untuk bayi. Terus ini ada bubur sama puree yang on the go gitu, jadi bisa langsung dimakan. Jadi ini bisa jadi opsi kalau misalkan kita mau pergi-pergi dan harus makan di luar gitu. Tapi ini ternyata untuk 1 tahun ke atas, jadi ini aku stok aja buat nanti. Lanjut di sini ada crackers dari Yummy Bites. Ini juga buat opsi cemilan, jadi crackers yang bentuknya kayak gini, ada isinya tuh 2 tiap bungkus. Ini aman untuk anak 6 bulan ke atas dan juga dia itu mudah hancur di mulut. Rasanya ada macam-macam, ada yang merasa buah-buahan, terus ada sayuran dan ada yang original juga. Selanjutnya ini bumbu-bumbu buat kita masak. Di sini yang pertama ada garam Himalaya. Terus juga ada maseko yaitu kaldu ayam tapi dari kaldu ayam kampung dan bahannya natural. Jadi untuk penyedap tapi lebih aman daripada penyedap-penyedap yang biasanya. Selanjutnya di sini ada untuk lemak tambahan yaitu yang pertama di sini ada extra virgin olive oil. Sebenarnya bisa pakai minyak-minyak yang lain kayak minyak kelapa atau canola, tapi aku pilih Evo karena ini tuh minyak zaitun yang paling alami dan nutrisinya tinggi. Selanjutnya ada keju bell cube, ini juga untuk sebagai lemak tambahan, isinya ada 24 pieces. Yang terakhir aku juga siapin butter atau mentega, bisa untuk tumis-tumis dan juga sebagai lemak tambahan. Oke, itu dia semua persiapan perlengkapan MPASI bayi aku. Semoga bermanfaat untuk para moms yang bayinya juga lagi mau masuk ke tahap MPASI. Semangat buat para moms semuanya, jangan lupa untuk like, share, dan komen videonya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Thank you for watching, see you on next video.